Kejadian Adam menuai tiga makhluk Protestan. Adapun Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam untuk khalifah di muka bumi. Sebelum menciptakan Nabi Adam, bangsa jin dan malaikat diberitahu oleh Allah. Ketika itu ada dua malaikat yang protes bernama Tarut dan Marut. Kemudian mereka diturunkan ke bumi. Apakah mereka yang jadi perusak di bumi atau Adam? Ternyata terbukti Tarut dan Marut mengajarkan ilmu sihir. Setelah selesai menciptakan Adam melalui 4 malaikatnya, Allah memerintahkan agar para malaikat sujud syukur di hadapan lembaga Nabi Adam yang masih belum dibangunkan itu. Maka Azazil, raja bangsa jin, tidak mau sujud karena merasa Azazil adalah dari api, sama halnya dengan pendirian Tarut dan Marut merasa lebih mulia karena diciptakan dari cahaya lagi taat kepada Allah. Jadi ada 3 makhluk ahli protes. 1. Tarut dan Marut. 2. Azazil yang kemudian Asyamiri berbekal ilmu kesaktian dari Azazili dan Tarut wa Marut. Kemudian Syamiri mengutus rasul kedua bernama Paulus untuk khianati Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi ajaran Paulus banyak berpedoman pada ajaran kitab Talmud 1. Berikut riwayat Syamiri yang sakti di dalam ilmu sihir itu. Pada Alkitab sesungguhnya Syamiri adalah nabinya Lucifer atau iblis, begitu pula Paulus. Kemudian Syamiri menjadi Yuda dan Yuda berubah lagi jadi wujudnya semula yakni Syamiri. Setelah dinyatakan mati selama 3 hari dan suatu ketika dia mendatangi Paulus dengan mengajarkan bahwa yang mati di tiang salib itu adalah Yesus dan dia sudah diangkat ke langit setelah 3 hari kematiannya, dan itulah putra Allah yang di dalam tubuhnya ada Allah. Jika beriman padanya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka berbuat dosa apapun tetap dijamin masuk surga. Itulah kebohongan Syamiri kepada Paulus yang menyembah Yesus, Tuhan. Produk rekayasa Syamiri ad-Dajjal. Jadi jelas Yesus memang bukan Nabi Isa melainkan Tuhannya Paulus. Lalu Paulus rasulnya Yesus itu menyampaikan ajaran Syamiri itu kepada kaum Bani Israel Nazaret. Yang jadi masalah besar, Paulus mengajarkan kedustaan. Syamiri menyatakan Yesus itu adalah Nabi Isa padahal bukan. Dia adalah Yuda si pengkhianat. Jelmaan Syamiri itu sendiri yang membuat kitab Talmud untuk menentang Nabi Musa. Ketahuilah bahwa Alkitab asalnya cuman kitab Talmud. Pemuja Lucifer melalui patung anak sapi. Kemudian kitab Talmud dipecah jadi Talmud 2. Selanjutnya disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Adapun Perjanjian Lama untuk menolak Nabi Musa, sementara Perjanjian Baru untuk menolak Nabi Isa. Dalam ajaran kitab Talmud 1, manusia termulia adalah Bani Israel Yahudi Kobalah karena anak Nabi Adam dengan Hawa. Sementara ajaran Talmud manusia ras Bani Israel Nasrani adalah anak Goyim atau domba yang ayahnya adalah Nabi Adam. Karena ras Nazaret itu dari ras Goyim, maka ras Nazaret dianggap budak bangsa Yahudi. Sebagai ras manusia kasta rendah yang halal diberlakukan apa saja karena mereka wajib tunduk kepada Yahudi. Jadi Rasul Paulus itu bertuhan kepada Yesus hasil kebohongan Syamiri.
Dari ketiga misi makhluk Protestan itulah melahirkan para nabi palsu untuk memusuhi Islam buatan Yahudi dan Nasrani selanjutnya, yakni 1. Ahli kitab agama Syiah, Abdullah bin Sabak. 2. Ahli kitab agama Ahmadi, Mirza Gulham Ahmad. 3. Ahli kitab agama Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Ketiga agama ini dalam skenario politik Zionis Illuminati, Yahudi dan Nasrani. Penguasa tertingginya adalah ras Yahudi yang menjajah Palestina. Umat Kristen menghujat Islam yang melindungi mereka sebagai kafir zimmi, menggunakan ajaran kitab Wahabi. Jadi kedua pendeta ahli kitab ini, yakni ahli kitab Nasrani dan ahli kitab Wahabi, bekerja sama menghancurkan Islam, satunya dari luar dan satunya dari dalam. Dakwah Wahabi yang intoleran itu justru amunisi senjata bedil para pendeta menghujat Islam. Waspadalah NKRI harga mati, jangan lupa like dan subscribe ya, agar kita sama memperoleh amal baiknya. Amin. Terima kasih.